Shalom teman-teman. Teman-teman tahu alpukat kan? Di Indonesia, alpukat dianggap buah. Alpukat sering disajikan bersama buah lain di es campur dan sering dijadikan jus. Tapi di negara lain, misalnya Amerika, alpukat itu dianggap sayur loh. Orang Amerika makan alpukat bersama roti dan nasi. Jadi, bagaimana sebenarnya klasifikasi tumbuhan? Apakah ada klasifikasi yang mana sayur dan yang mana buah? Supaya teman-teman lebih mengerti pengelompokan tumbuhan, simak video ini sampai habis ya. Biologi. Di dalam biologi, tumbuhan bukan dikelompokkan berdasarkan gunanya sebagai sayuran, buah, atau lainnya. Tapi dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut, xilem dan floem, dan ada tidaknya biji. Mari kita lihat gambar berikut. Secara garis besar, kingdom Plantae dibagi dua kelompok, yaitu kelompok yang tidak punya pembuluh angkut dan kelompok yang punya pembuluh angkut. Di kelompok yang tidak punya pembuluh angkut, ada divisi Bryophyta. Di kelompok yang punya pembuluh angkut, ada tumbuhan berspora, yaitu divisi Pteridophyta, dan ada tumbuhan berbiji, yaitu divisi Spermatophyta. Mari kita bahas satu persatu divisi tersebut. Divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta atau tumbuhan lumut merupakan jenis tumbuhan yang tidak mempunyai organ sejati. Organ sejati itu seperti akar, batang, dan daun. Karena tidak punya organ sejati, maka lumut tidak punya pembuluh angkut yang biasanya mengangkut zat-zat makanan dari satu organ ke organ lain. Habitat lumut adalah di daerah yang lembab dan teduh. Ukuran lumut mulai dari 1-2 cm hingga 40 cm. Divisi Bryophyta dibagi lagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama, kelas Hepaticopsida atau lumut hati. Sesuai dengan namanya, bentuk lumut ini seperti hati manusia. Contoh, Mercantia polymorpha. Kedua, kelas Bryopsida atau lumut daun. Lumut daun bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan dengan akar, batang, dan daun sejati. Mereka hidup berkelompok dan membentuk hamparan tebal. Contoh Sphagnum. Ketiga, kelas Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Lumut tanduk bentuknya panjang menyerupai tanduk. Contoh Anthoceros laevis. Tumbuhan lumut yang tumbuh di hutan hujan berfungsi sebagai penahan erosi dan menyerap air. Mercantia dapat dijadikan sebagai obat penyakit hati dan ornamen tata ruang. Sphagnum digunakan sebagai obat kulit, hati, dan mata. Sampai di sini paham ya? Divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta atau disebut tumbuhan paku memiliki jaringan pengangkut dan organ sejati, tapi tidak mempunyai biji. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Umumnya tumbuhan paku hidup di darat, terutama di daerah hutan hujan tropis. Tetapi ada beberapa jenis paku yang hidup mengapung di air. Ciri khas tumbuhan paku adalah daun mudanya tumbuh menggulung. Pteridophyta dibagi lagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama, kelas Pteropsida atau paku sejati. Di antara jenis tumbuhan paku lainnya, jenis ini yang paling banyak spesiesnya, yaitu sekitar 12.000 spesies. Di antara jenis tumbuhan paku lainnya, jenis ini yang paling banyak spesiesnya, yaitu sekitar 12.000 spesies. Contoh suplir atau Adiantum cuneatum, dan semanggi atau Marsilea crenata. Kedua, Psilopsida atau paku purba. Tumbuhan ini sudah hampir punah, yaitu tersisa 10-13 spesies. Contoh, Rhinia dan Silotum. Ketiga, Sphenopsida atau paku ekor kuda. Tumbuhan paku yang satu ini memiliki bentuk batang seperti ekor kuda. Ada sekitar 15 spesies yang termasuk kelas ini. Contoh, Equisetum sp. Keempat, Lycopsida atau paku kawat. Jumlah spesies paku kawat adalah sekitar 1000 spesies. Contoh, Lycopodium dan Selaginella.
Saridophyta memiliki sejumlah manfaat, yaitu dapat digunakan sebagai pupuk bagi tanaman padi, dijadikan tanaman hias, sayur-sayuran, dan obat luka. Sampai di sini paham ya? Divisi Spermatophyta atau tumbuhan biji. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji adalah tumbuhan yang memiliki organ sejati, memiliki jaringan pengangkut, dan tentu saja merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji. Kebanyakan spermatophyta hidup di darat. Ada beberapa yang hidup di air, misalnya teratai. Spermatophyta terbagi menjadi dua kelompok, yaitu gymnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama, kelompok gymnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan yang bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Jadi kita bisa melihat bijinya langsung. Ciri-ciri gymnosperme antara lain, akarnya akar tunggang, tidak memiliki bunga sejati, memiliki daun yang sempit, tebal, dan kaku, memiliki alat perkembangbiakan berbentuk kerucut yang disebut strobilus atau runjung, memiliki serbuk sari dalam strobilus jantan dan sel telur dalam strobilus betina. Batang dan akarnya berkambium sehingga bisa tumbuh besar. Gymnosperme dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu kelas Cisadinae, contohnya Cisas rumpii atau pohon pakis haji. Kelas Ginkgoinae dengan hanya satu spesies, yaitu Ginkgo biloba. Kelas Corypherinae, contohnya Agathis alba atau pohon damar. Ciri khas Coniferinae yaitu selalu hijau sepanjang tahun atau evergreen. Kelas Gnatinae, contohnya Gnatum gnemon atau pohon melinjo. Kedua, kelompok Angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiosperme adalah tumbuhan yang bijinya terletak di dalam bakal buah. Jadi kita tidak bisa melihat bijinya tanpa memotong buahnya. Ciri-ciri Angiosperme antara lain: memiliki bunga sejati dengan mahkota dan kelopak bunga. Bunga merupakan ciri khas Angiosperme karena tidak ada di tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji terbuka. Memiliki daun berbentuk pipih dan lebar dengan tulang daun menjari, melengkung, menyirip, atau sejajar. Alat perkembangbiakannya berupa benang sari dan putik. Angiosperme dibagi ke dalam 2 kelas, yaitu kelas monokotil atau biji berkeping satu. Akarnya berupa akar serabut. Batangnya tidak berkambium sehingga tidak bisa membesar. Contohnya tanaman padi, kelapa, jahe, nanas, dan anggrek bulan. Kelas dikotil atau biji berkeping 2. Akarnya berupa akar tunggang. Batangnya berkambium sehingga bisa membesar. Contohnya tanaman singkong, petai, tomat, jeruk bali, kapas, jambu air, dan bunga matahari. Manfaat spermatophyta dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah banyak, yaitu sebagai peneduh, sumber oksigen, penyerap karbon dioksida, dan penyimpan air. Contohnya seperti pinus, mahoni, jati, dan angsana. Rotan dan pohon jati dapat dijadikan sebagai bahan baku bangunan, kertas, furnitur, peralatan olahraga, dan alat musik. Kami mampu menghasilkan serat linen yang digunakan dalam berbagai tekstil rumah tangga, yaitu handuk, taplak meja, dan sebagainya, serta pembuatan pakaian. Sebagai bahan makanan, misalnya jagung, padi, kentang, gandum, dan singkong. Selain itu, ada juga sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, dan kacang-kacangan. Sebagai minuman, seperti teh, kopi, bir, wine, dan minuman beralkohol lainnya. Tebu digunakan untuk membuat gula dan penyedap rasa seperti monosodium. Pembuatan margarin dan minyak goreng menggunakan bahan-bahan dari jagung, kelapa sawit, kacang kedelai, zaitun, dan bunga matahari. Sebagai tanaman hias, misalnya tanaman anggrek, mawar, bunga matahari, dan bonsai. Sebagai bahan industri seperti sabun, karet, cat,
wax, tanin, sampo, kosmetik, parfum, oli, tinta, plastik, dan lain sebagainya. Sebagai bahan obat-obatan seperti obat herbal, suplemen makanan, dan pestisida. Ekstrak ginkgo biloba yang digunakan sebagai obat penambah stamina mampu menghilangkan pusing hingga membantu mengobati kanker. Daun pohon jambu dapat digunakan sebagai obat sakit perut. Sampai di sini paham ya? Ternyata Tuhan menciptakan tumbuhan dengan indah dan sangat bermanfaat bagi manusia, seperti tertulis di dalam Alkitab. Mazmur 104 ayat 14 dan 15. Dia yang menumbuhkan rerumputan untuk kawanan ternak dan tanaman untuk diusahakan oleh manusia untuk menghasilkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur menyukakan hati manusia, dari minyak membuat wajah bercahaya, dan roti menopang perut manusia. Namun, seperti kita mengharapkan buah atau manfaat dari suatu pohon, Tuhan juga mengharapkan buah atau hasil yang baik dari kita, seperti tertulis dalam Alkitab. Matius 3 ayat 8. Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sepadan dengan pertobatan. Sekian video kali ini. Bila teman-teman belum mengerti tentang klasifikasi tumbuhan, silakan ulangi lagi menonton video ini. Tuhan memberkati.